Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Safina Nora Putri dengan NPM 2578255 TRI 2B. Di sini saya akan menjelaskan modul 7 yaitu peralihan Ethernet. Ya, bingkai Ethernet. Langsung saja. Enkapsulasi Ethernet. Enkapsulasi Ethernet adalah proses membungkus data dengan informasi tambahan sebelum dikirim melalui jaringan. Saat data bergerak dari lapisan atas menuju lapisan bawah modul OSI, Ethernet menambahkan header dan trailer sehingga membentuk sebuah frame Ethernet. Frame ini kemudian dikirim melalui media jaringan menuju perangkat tujuan. Lalu di sini ada data link sub lapisan data tautan data. Ini lapisan data link itu terdiri dari dua sublapisan, yaitu Logical Link Control (LLC). Ini berfungsi untuk berkomunikasi dengan lapisan jaringan dan mengidentifikasi protokol yang digunakan seperti IPv4 atau IPv6. Lalu di sini ada Media Access Control atau MAC. Ini berfungsi mengontrol akses ke media jaringan dan menangani alamat fisik perangkat. Lalu di sini ada MAC, sublapisan MAC. Sublapisan MAC ini bertanggung jawab untuk menentukan kapan perangkat dapat mengirim data, terus menambahkan alamat MAC sumber dan tujuan, terus melakukan proses framing, lalu mendeteksi kesalahan transmisi. Nah, alamat MAC juga digunakan agar frame dapat dikirim ke perangkat yang tepat dalam jaringan MAC. Lalu ada bidang bingkai Ethernet. Frame Ethernet ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama ada preamble. Preamble ini digunakan untuk sinkronisasi antar perangkat pengirim dan penerima. Lalu ada destination MAC. Address di sini ini berisi kayak alamat MAC tujuan gitu. Lalu ada source MAC address. Ini berisi alamat MAC pengirim. Lalu ada type ini menunjukkan jenis protokol lapisan jaringan yang dibawa oleh frame. Lalu ada data. Lalu ada data ini berisi informasi yang dikirimkan. Lalu ada frame check sequence field ini atau SCF ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan selama transmisi data. Oke, lanjut ke Ethernet MAC address. Di sini ada alamat MAC dan heksadesimal. Alamat MAC ini ditulis dalam format heksadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Contohnya itu kayak misalkan 0062F 3A 0B 007 BC. Yang alamat MAC ini memiliki panjang 48 bit atau setara kayak 6 byte. Ini hexa nya. Oke, lalu ada Ethernet MAC address. Dan ini alamat MAC bersifat unik untuk setiap perangkat jaringan. Bagian alamat MAC address MAC itu sendiri itu terdiri dari OUI atau Organizational Unique Identifier. Di sini 24 bit pertama yang menunjukkan identitas pabrikan perangkat. Device identifier ini 24 bit terakhir yang menunjukkan identitas perangkat tertentu. Ada pemrosesan bingkai. Ketika frame diterima, perangkat ini memeriksa alamat MAC tujuan. Terus jika cocok dengan alamat sendiri, frame diproses. Jika tidak cocok, frame ini akan diabaikan saja. Proses ini memastikan hanya perangkat tujuan yang memproses data. Lalu ada alamat MAC unicast. Unicast adalah komunikasi satu perangkat ke satu perangkat. Contohnya itu misalkan PC1 mengirim data langsung ke PC2. Frame ini hanya diterima dan diproses oleh perangkat tujuan.
Lalu ada alamat MAC siaran atau broadcast. Broadcast ini adalah komunikasi satu perangkat ke semua perangkat dalam jaringan lokal. Alamat MAC broadcast ini FF, 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 FF. Semua perangkat pada jaringan menerima frame broadcast. Lalu ada alamat MAC multicast. Multicast adalah komunikasi satu perangkat ke sekelompok perangkat tertentu. Hanya perangkat yang bergabung ke dalam grup multicast yang akan menerima data tersebut. Metode ini lebih efisien dibanding broadcast karena tidak mengirim data ke semua perangkat, melainkan itu ke sekelompok, gitu, ke grup yang bergabung di multicast. Oke, ini lanjut ke MAC address, tabel MAC address. Ini tabel alamat MAC. Sini ada dasar-dasar switch. Switch itu adalah perangkat jaringan yang beroperasi pada lapisan data link. Fungsi switch ini menghubungkan perangkat dalam LAN, mempelajari alamat MAC perangkat, dan mengirim frame hanya ke port tujuan. Hal ini membuat komunikasi lebih cepat dibandingkan hub. Lalu ada beralih pembelajaran dan penerusan. Saat switch menerima frame, switch ini akan membaca alamat MAC sumber, lalu switch menyimpan alamat tersebut ke dalam tabel MAC, switch memeriksa alamat MAC tujuan, frame terus diteruskan ke port yang sesuai. Proses ini disebut learning and forwarding. Lalu ada penyaringan bingkai, menyaring bingkai. Ini, jika alamat tujuan berada pada port yang sama dengan alamat sumber, switch tidak meneruskan frame. Proses itu disebut filtering. Filtering ini membantu mengurangi lalu lintas jaringan yang tidak diperlukan lagi. Lalu di sini ada aktivitas ganti. Oke, ini lanjut. Kecepatan saklar dan metode penerusan. Oke, di sini metode penerusan bingkai pada saklar Cisco. Switch Cisco ini menggunakan beberapa metode untuk meneruskan frame. Tujuannya itu ada untuk meningkatkan kecepatan dan efisien pengiriman data. Tentang besar dari peralatan disimpan dan maju adalah menentukan apakah bingkai memiliki kesalahan sebelum menyebarkan bingkai. Ketika kesalahan terdeteksi dalam bingkai, saklar itu membuang bingkai dengan kesalahan mengurangi jumlah bandwidth yang digunakan oleh data rusak. Peralihan simpanan maju diperlukan untuk analisis kualitas layanan atau QoS pada jaringan konvergensi, di mana klasifikasi bingkai untuk prioritas lalu lintas diperlukan. Misalnya alihan data voice over IP atau VoIP harus diprioritaskan daripada lalu lintas penjelajahan web. Lalu di sini ada cutoff switching atau peralihan cutoff. Pada metode ini, switch ini mulai meneruskan frame segera setelah membaca alamat MAC tujuan. Keuntungan dari si cutoff switching ini sangat cepat, terus habis itu latensinya rendah. Dia juga memiliki kekurangan nih. Kekurangannya itu frame yang rusak itu dapat ikut diteruskan juga. Lalu di sini ada buffering memori pada saklar. Switch menggunakan buffer untuk menyimpan frame sementara sebelum diteruskan. Buffer itu membantu mengatasi perbedaan kecepatan antar port dan kemacetan lalu lintas. Dengan buffering ini, kehilangan frame dapat dikurangi.
Buffering juga dapat digunakan saat port tujuan sedang sibuk karena kemacetan, terus saklar itu menyimpan bingkai hingga dapat ditransmisikan. Menyimpan frame hingga dapat ditransmisikan. Metode buffering memori itu ada memori berbasis port, ada memori bersama. Lalu di sini ada pengaturan duplex dan kecepatan. Dua pengaturan paling dasar pada saklar adalah bandwidth, kadang-kadang disebut sebagai kecepatan, dan pengaturan duplex untuk setiap port saklar individu. Sangat penting bahwa pengaturan duplex dan bandwidth cocok antar port saklar dan perangkat yang terhubung. Ada dua jenis pengaturan duplex yang digunakan untuk komunikasi jaringan Ethernet. Yang pertama itu ada full duplex. Full duplex ini perangkat dapat mengirim dan menerima data secara bersamaan. Full duplex memberikan kinerja yang lebih baik dan mengurangi tabrakan data. Kecepatan Ethernet yang umum digunakannya itu adalah 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps, 10 Gbps. Lalu ada half duplex. Half duplex ini perangkat hanya dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Ada MDIX otomatis atau auto MDIX. Auto MDIX ini memungkinkan switch secara otomatis mendeteksi jenis kabel yang digunakan. Jadi dua ini memiliki keuntungan. Yang pertama itu tidak perlu membedakan kabel straight to atau crossover, terus mempermudah instalasi jaringan, terus mengurangi kesalahan pemasangan kabel. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.